Kalau kalian melihat pertandingan Indonesia versus Argentina, ini menjadi ajang momen buat para pemain Indonesia untuk bertukar jersey. Tapi kalian tahu nggak bagaimana sih awal mula penukaran jersey ini terjadi? Ini dia Lensorpedia, sejarah tukar menukar jersey. Pertandingan Indonesia melawan Argentina itu berjalan sangat menarik. Kalau kalian nonton nih, bagaimana pemain Manchester United Garnacho itu dikantongin sama anak dari Makassar, Asnawi Mangku Alam. Wih, gue ngeliatnya tuh keren banget sih ini Asnawi. Setelah pertandingan nih, pemain Indonesia tuh banyak mendapatkan jersey-jersey pemain Argentina. Kayak misalnya kipernya Indonesia nih, si Nando, itu dapat jersey kiper timnas Argentina, si Martinez. Bikin iri sih sebenarnya. Tapi gue punya jersey Indonesia juga. Namun tradisi tukar menukar jersey ini yang dilakukan oleh pemain Indonesia, ini sebenarnya sudah tradisi sejak lama. Pertama kali nih, kalau gue boleh cerita di sini di Lensorpedia, itu dimulai pada 14 Mei 1931. Saat itu pertandingan antara persahabatan sih sebenarnya antara Prancis kontra Inggris di Colombes, Paris. Timnas Prancis ini akhirnya menang dengan skor 5-2. Skor yang sangat gede banget sih. Nah, akhirnya karena skornya ini sangat gede, apalagi lawannya timnas Inggris, bro. Akhirnya tuh untuk mengenang pertandingan tersebut, mereka akhirnya meminta jersey pemain timnas Inggris. Meski tradisi ini sudah ada 1931, tapi belum populer di antara pemain. Ya masih ada sih pemain-pemain yang melakukan penukaran jersey. Sampai sang raja Brazil datang, Pele. Jadi itu kalau gue bilang Pele itu kayak ibarat tuh magnet dalam sepak bola. Apa yang dilakukan Pele di atas lapangan itu tuh kayak, wih, Pele bro, gue pengen dapat jersinya bro. Ya jadi kayak, ya karena gara-gara itu setelah pertandingan, wah gue mau ambil jersinya Pele, gue mau ambil celananya Pele, gue mau ngambil kolornya kalau bisa. Tapi nggak mungkin kan. Akhirnya sepatu boleh, kaos kaki juga boleh. Jadi tuh kayak ini yang menjadi momentum bagi bagaimana tuh tukar menukar jersey itu menjadi terkenal. Lu bayangin aja, Pele itu kalau mau keluar setelah selesai pertandingan itu nggak mudah keluar stadion. Dicegat bro, kayak tukang begal itu penonton. Kalau nggak begitu, Pele nggak bisa keluar hidup-hidup dari lapangan. Jadi nggak heran nih kalau klubnya Pele itu sampai membawa 25-30 jersey bro. Kalau misalnya pemain aja ada 11 di atas lapangan ya, berarti masih ada 19 kan. Belum pemain-pemain bench lawan itu juga minta. Ya gimana sih, Pele legenda dunia. Gue juga jadi pemain lawan juga gue mau. Gue begal itu Pele. Kapan lagi? Kan bisa gue jual kalau gue gak punya duit. Hal ini tuh dilakukan Pele itu supaya dia itu bisa keluar dari stadion. Kalau mau dalam keadaan hidup. Karena itu chaos banget bro. Nggak kebayang lu kalau misalnya seorang, ya kayak gimana sih kalau kita main di antar kampung, ada kisah Ronaldo. Lu bayangin aja kayak begitu chaosnya. Nah tapi tukar menukar jersey yang paling momentum dan paling diingat banyak orang, itu ketika final Piala Dunia 1970. Pele bertukar jersey sama kapten Inggris, Bobby Moore. Dan pada saat itu, Inggris kalah 1-0. Lewat gol tunggal pemain ini nih, Jairzinho. Nah akhirnya momen tukar menukar jersey antara Pele dan juga Bobby Moore ini melegenda dan terkenal di sepak bola modern kayak kita kenal sekarang. Namun pada Piala Dunia 1986, FIFA tuh pernah melarang tukar menukar jersey usai pertandingan. Alasannya simple, nggak mau bro kelihatan telanjang dada di lapangan. Bagi mereka itu ya gue nggak ngerti sih kenapa. Cuma menurut gue aneh aja sih, namanya pemain bola tukar menukar jersey itu hak-hak mereka kan. Tapi ya bukan dilarang tidak boleh menukar jersey, hanya tidak boleh menukar jersey di dalam lapangan. Akhirnya FIFA mengarahkan mereka ketika mau mereka menukar jersey itu ada di lorong pemain. Jadi ya di dalam lah. Jadi biar mereka tuh tidak dilihat penonton untuk menukar jersey. Ya walaupun seperti kita tahu ya, tukar menukar jersey ini kan emang kayak antara bang, minta bang, ya nih gue kasih tukaran ya. Ya pemain juga berhak untuk menolak. Ya namanya tukar menukar jersey, tapi ada satu momentum di mana ada pelatih yang melarang
pemain untuk bertukar jersey. Jadi pada saat itu pelatih Inggris bernama Alf Ramsey itu membentuk timnas Inggris. Dan kebetulan nih pada babak perempat final Piala Dunia 1966 di Wembley itu pelatihnya melarang kepada pemain untuk bertukar jersey kepada pemain Argentina. Alasannya sih simple, kenapa pelatih ini melarang pemainnya untuk bertukar jersey kepada pemain Argentina. Jadi pada saat pertandingan ada pemain Argentina yang diusir oleh wasit. Namun ngocolnya nih orang, dia bukannya keluar lapangan tapi malah stay di dalam lapangan. Sampai akhirnya tuh federasi FIFA atau stafnya FIFA itu sampai membujuk ini pemain Antonio Ratin ini, udah lu keluar aja dulu, jangan mengganggu pertandingan. Bukannya malah keluar. Ini lebih kacau lagi nih pemain nih. Dia duduk di ujung karpetnya menuju Ratu Elizabeth. Ratu Elizabeth itu orang yang paling dihormati di Inggris, bro. Nggak sembarang orang. Karena perilaku si Antonio Ratin ini, pelatih timnas Inggris tentu marah kan? Marah. Lu kenapa lu begitu? Lu nggak mau hormati negara gua. Nah akhirnya ada pemain yang sempat menukar jersey. Namun pada saat itu tuh akhirnya karena perilaku pemain Argentina ini, Antonio Ratin, akhirnya ini kayak pelatih timnas Inggrisnya geram. Jadi pada saat George Cohen dan Perfumo nih melakukan tukaran jersey, dicegah sama dia. Jangan tukar jersey, dia tidak menghormati bangsa kita. Ya benar juga sih, nggak salah. Tapi larangan menukar jersey ini pernah dilakukan sama timnas Albania, tapi dengan alasan yang berbeda kalau kali ini. Jadi pada saat itu ketika bertemu dengan timnas Spanyol di babak kualifikasi Piala Dunia pada tahun 1993, mereka itu nggak mau tukar jersey dengan pemain Spanyol. Alasannya simple, mereka nggak punya cukup uang untuk bikin jersey baru. Jadi stok habislah, sold out. Alasan yang sama itu pernah dilakukan sama timnas Honduras. Pelatih timnas Honduras pada saat itu, Osman Madrid, melarang pemainnya untuk melakukan tukar jersey. Karena pada saat melawan Belarusia, tim Honduras ini ya sama nggak punya uang. Jadi kasihan juga sih, mereka tuh punya stok itu tuh minim banget. Jadi kalau misalnya kita ngasih nih kepada pemain ya, mereka tuh nggak punya jersey lagi. Mau gimana, nggak ada uang. Jadi sebenarnya itu ya hal ini pernah terjadi sih. Ya tidak hanya di timnas nasional aja sih sebenarnya. Kalau kalian bisa lihat momen di mana Cristiano Ronaldo itu sempat banyak lah menolak beberapa pemain untuk bertukar jersey. Tentunya dengan alasan ya Cristiano Ronaldo lah. Kita bisa apa kan? Pada saat itu kalau ada momen di mana Arshavin sempat ditolak juga. Terus juga ada pemain Israel yang tuh sempat menukar jersey pun juga sempat ditolak juga sama Cristiano Ronaldo. Tapi ini kan sah-sah aja ketika harus menolak. Ya seperti gue bilang tadi, bang tukar jersey bang, nggak mau, ya bang pelit banget bang. Nah itu dia tadi tuh kayak gimana ya? Ya kesepakatan kedua belah pihak lah sebenarnya. Tapi ya kalau gue bilang nih jadi sejarah yang unik sih, karena sejarah panjang dari tahun 1931 sekarang tuh menjadi tradisi yang ya wajib sih kalau gue bilang, bukan wajib bagi pemain karena mereka wah pemain idola nih. Oke segitu dulu sejarah tentang tukar menukar jersey. Gimana kalau kalian ingin ada cerita lagi atau sejarah lagi yang ingin kalian bahas? Kalian bisa tulis di kolom komentar. Gua Yudi cabut.